pada tahun 1904 di Utarih, di Aceh Tenggara, terjadi perperangan antara pasukan Marsudi pimpinan Jenderal Pandailen dengan pejuang-pejuang di Tanah Alas. Pandailen kemudian menyerang membantai pasukan pejuang Tanah Alas dan anak-anak serta ibu-ibu yang ada di dalam benteng. Ketika memasuki Tanah Alas, Pandailen pertama sekali dihadang di daerah Rambung Tedak lumpuh. Kemudian Belanda melanjutkan perjalanan ke daerah Tanjung. Sebelum Belanda sampai ke daerah Tanjung, masyarakat langsung mengambil posisi aman bergabung dengan pejuang-pejuang lain di daerah Kutarih dan Lawisagu. Benteng utama itu adalah Kutarih, di mana benteng itu telah dipersiapkan oleh pejuang-pejuang Tanah Alas ketika Belanda sudah memulai memasuki Tanah Alas. Di benteng itu disiapkan sebegitu mungkin dengan gundukan tanah dan dibuat bambu-bambu runcing yang berapi-lapis. Jadi benteng dibuat melingkar yang sangat luas, di dalamnya dibuat rumah-rumah. Rumah-rumah itu berisi logistik pejuang yang terdiri dari beras dan makanan. Jadi karena perperangan yang sangat panjang, pejuang juga memasukkan di dalam rumah-rumah yang di dalam benteng itu anak-anak dan ibu-ibu yang gunanya untuk mempersiapkan makanan untuk pejuang-pejuang. Ketika Belanda datang itu dihantam dengan tombak-tombak, lembing-lembing, panah, dan parang. Tapi karena peralatan militer pejuang-pejuang alas yang begitu tradisional dibanding dengan pasukan Marsudi yang sudah menggunakan senjata api dengan dibantu oleh meriam, kemudian pasukan pejuang alas terpukul mundur. Belanda kemudian memasuki benteng dan menembaki, membunuh para pejuang dan semua orang-orang yang ada di dalam benteng, termasuk anak-anak dan perempuan. Pejuang-pejuang yang belum meninggal itu mengambil posisi yang menyusun kekuatan baru, yang sebagian ada yang ke daerah Lawisagu. Kemudian Belanda melanjutkan penguasaannya terhadap Tanah Alas dengan menuju benteng di Likat. Pertempuran itu tidak begitu banyak memakan korban, karena ketika pejuang-pejuang Tanah Alas yang merasa kekuatan tidak berimbang dengan pasukan Marsudi, mereka kemudian mundur dan bergabung dengan benteng yang telah disiapkan di daerah Kutalengat. Di Kutalengat, ketika pejuang-pejuang di benteng Likat telah bergabung dengan pejuang di benteng Kutalengat, kekuatan jadi lebih besar. Jadi Belanda semakin sulit untuk menguasai benteng. Dengan pertempuran yang begitu sengit, dengan memakan korban yang begitu banyak, akhirnya pejuang-pejuang di benteng Kutalengat bisa dilumpuhkan oleh Belanda. Yang menjadi hal yang sangat harus kita banggakan adalah ketika bagaimanapun posisi terdesaknya
bagaimanapun posisi sulitnya yang dihadapi oleh pejuang-pejuang di benteng-benteng kita pada saat itu, mereka tidak pernah menyerah dengan alasan apapun. Mereka berjuang sampai titik darah penghabisan. Pada saat ini masih ada bekas-bekas perjuangan para pejuang Tanah Alas yang dibuat sebuah monumen atau tugu di benteng yang kini masih bisa kita lihat. Ada satu itu benteng Kutari. Kemudian ada benteng yang selanjutnya itu di benteng Kutalengat, yang harusnya dibuat sebuah monumen juga seperti yang di benteng Kutari. Tapi pada kenyataannya saat ini benteng itu tidak ada, walaupun sisa-sisa perjuangan itu masih ada. Itu ada kuburan para pejuang yang meninggal pada saat melawan Belanda, pasukan Marsouci pada saat itu. Ada 2 kuburan yang berisi 5 orang dan 7 orang. Kemudian benteng terakhir di Kutalengat, awalnya ada semacam tugu juga, tugu mengenang pejuang-pejuang di benteng Kutalengat. Pada saat ini sudah hilang karena abrasi Sungai Alas yang telah memakan bagian-bagian di wilayah benteng. Pemerintah mengambil inisiatif dengan memindahkan lahan baru, membuat tugu baru karena tidak ada perhatian khusus. Terakhir benteng itu hilang dengan sendirinya. Ya, kita berharap kepada pemerintah yang pada saat ini menjadi stakeholder terhadap semua kebijakan baik itu kebijakan sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan sebagainya, termasuk sejarah. Kita sebagai pemuda yang asli dari Tanah Alas, yang di dalam darah kita mengalir darah-darah pejuang, kita berharap setiap perjuangan dilakukan oleh pejuang-pejuang yang lalu dibuat dalam bentuk sebuah monumen. Monumen itu tujuannya agar kita dan generasi selanjutnya bisa mengenang, bisa kenal dengan pejuang-pejuang yang dulu telah mengorbankan nyawa mereka, harta mereka untuk mempertahankan negeri ini agar tidak dikuasai oleh Belanda.